Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi dan selamat jumpa kembali dengan kami GBI Green Garden. Kita percaya bahwa Tuhan selalu ada beserta dengan kita. Pagi hari ini, Dia siap menjamu setiap hati yang terbuka. Oleh karena itu, singkirkan setiap gangguan dan fokuskan hati kita untuk menyembah Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Iya, shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali gereja kita di tempat ini, GBI Green Garden. Selamat bergabung di dalam ibadah online kita pada Minggu pagi hari ini, karena saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, saya percaya hari ini adalah hari yang baik tentunya Bapak Ibu, amin. Biar di hari yang baik ini kita sungguh-sungguh percaya bahwa kita penuhi hadirat Tuhan pagi hari ini dengan pujian sembah kita Bapak Ibu. Oleh karena itu saya mau mengajak setiap kita buka hati sama-sama yuk. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama saudara. Di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, di situ pun kami tetap melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kami orang-orang yang terus percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, satu-satunya pribadi yang bisa kami andalkan hanya Tuhan saja. Biar pagi hari ini Tuhan, ketika kami beribadah bersama-sama keluarga kami membuka hati kami Tuhan, kami angkat suara, kami buka hati untuk menyembah Tuhan. Di situ hadirat-Mu pasti memulihkan setiap kami. Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Biar pada pagi hari ini Tuhan setiap kami datang dengan hati yang terbuka dan menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang turut campur tangan di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini, nama-Mu saja Tuhan yang kami tinggikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya bersama-sama dengan kami di tempat ini katakan amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita, sebab kita mau berdiam dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita goyangkan badan kita mau bernyanyi, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan sama Tuhan, Tuhan ajarku berdiam dalam hadirat-Mu. Haleluya. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana kau
situ kekuatan yang baru Tuhan berikan. Engkau yang percaya boleh sekali lagi katakan amin. Amin. Haleluya, haleluya. Ketika kami berdiam dalam hadirat Tuhan, kami mau terbuka apa adanya di hadapan-Mu. Kau melihat hati kami yang begitu rindu Tuhan, untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau. Mari Bapak Ibu Saudaraku, pujian ini mengatakan, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang jujur dan terbukalah kepada Tuhan. Jujur kadang ku tak sanggup menghapus bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api
Kami perlukan Engkau Yesus. Bukan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup. Amen. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Ku kan bernyanyi, yes Lord, sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyebabku, bahkan di dalam apiku. Bukan menyebabku. Di dalam kelemahan kami Tuhan, kami katakan, sempurnalah kuasa-Mu bekerja atas kami saat ini. Dimanapun setiap kami berada, kuasa-Mu tercurah buat kami. Oh, penuhi setiap kami. Oh, kita basyandarama. Mari angkat suaramu saudaraku. Sembah Dia, pujilah Dia. Dia Allah tempat perlindungan kita. Dia Allah tempat perteduhan kita. Dia Allah tempat benteng hidup kita. Pujilah, pujilah, pujilah. Mari sembah Dia, sembah Dia. Uraba shede bede bede labo, shira laba ya laba ya nama shede bede anda kaya laba, inamona kaya labo. Haleluya. Dimanapun umatmu berada saat ini Tuhan, jamah mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah setiap kami ya Tuhan. Kuasa-Mu penuhi kami. Haleluya, haleluya. Shira laba 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 ya sherebe laba. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami akui pagi hari ini Tuhan,
Engkaulah Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Oleh karena itu berdaulat atas hidup kami. Ini hidup kami Yesus, kami serahkan kepadamu. Kami. Berdaulatlah ya Tuhan atas seluruh kehidupan kami. Di masa-masa ini Tuhan, kami memelekatkan hati kami. Bergantung kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup melakukan rencana yang ajaib. Rancangan yang luar biasa. Dan kami tahu masa depan kami penuh dengan pengharapan. Engkau Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Setiap kita yang yakin dan percaya bahwa Tuhan yang baik selalu menyertai kita. Bersama-sama dengan kami di tempat ini, kita katakan amin. Haleluya. Shalom saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat, diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini?
Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat pagi Bapak Ibu serta segenap jemaat GBI Green Garden di rumah. Dan saat ini kita tidak dapat menghindari protokol kesehatan yang berlaku sehubungan dengan pandemi corona. Kita akan memasuki pengalaman baru dan sampai waktu yang ditentukan nanti, ke depan kita pun akan mulai dengan kehidupan yang baru atau kita sebut dengan new normal. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita berdoa untuk memulai ibadah pagi kita. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur sekalipun kami tidak dapat bertatap muka, sekalipun kami tidak dapat memasuki gedung gereja pada saat ini, tetapi hati kami, roh kami dipersatukan melalui Roh Kudus sehingga kami boleh tetap bertatap muka melalui online. Bapa, sertai ibadah pagi ini dari awal sampai akhir sehingga kami boleh menikmati hadirat Tuhan dan kami boleh sungguh-sungguh ada di dalam sukacita penuh. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu sekalian,
Pernahkah Bapak Ibu sekalian mendengar kata pengampunan yang mustahil? Karena topik ini atau tema ini, saya akan berbagi dengan Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian, yaitu mengenai pengampunan yang mustahil. Nah, kalau kita bicara pengampunan, kata ini sebetulnya diucapkan sangat mudah. Tetapi dalam kenyataannya sulit untuk melakukannya. Pengampunan saja, apalagi kalau pengampunan yang mustahil. Oke, tapi kita coba belajar dari Tuhan Yesus sendiri mengenai pengampunan ini. Bahkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai pengampunan yang tidak biasa, yaitu pengampunan yang mustahil di atas kayu salib. Coba, mari kita buka Alkitab kita, dan saya ingin bacakan untuk Bapak Ibu sekalian firman Tuhan yang terambil dari Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Dari Lukas 23 ayat 32 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Nah, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikian pembacaan firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bagaimana pandangan dunia mengenai pengampunan semacam ini? Jawabannya adalah sederhana sekali. Tidak mungkin. Atau mustahil. Karena bagaimana mungkin seseorang yang memiliki latar belakang dan masa lalu yang begitu kelam dapat diampuni dalam sekejap mata, dan seakan-akan masa lalu mereka itu tidak bermasalah. Tetapi karena dalam contoh tadi Tuhan Yesuslah yang melakukannya di atas kayu salib, maka bagi Dia, Allah, hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sebab tiada yang mustahil bagi Dia. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu.
Karena perbuatan yang Yesus lakukan harus menjadi contoh buat kita untuk kita dapat melakukannya. Nah, pertanyaannya sekarang, bisakah kita lakukan hal seperti itu? Itu memberikan pengampunan yang mustahil. Dan kalau kita mau ikut Yesus, ya kita harus belajar seperti itu. Ya, kita harus bisa, supaya kita jangan gagal menjadi pengikut atau murid Yesus. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, mau percaya atau tidak, ternyata dalam kenyataannya ada orang yang bisa melakukan itu. Dan terekam dalam catatan sejarah. Jadi ceritanya panjang dan kisah ini bukan merupakan sekedar cerita. Itu sebabnya saya lebih membahas dalam hal ini dari sisi sejarahnya. Tapi kisah ini adalah betul-betul nyata dan merupakan bagian dari sejarah Perang Dunia Kedua. Nah, uraiannya sebagai berikut. Begini kisahnya. Kita tahu sejarah mencatat masa kekelaman dari bangsa Yahudi pada masa-masa sebelum dan pada saat terjadi Perang Dunia Kedua, dan ada sekitar 11 sampai 17 juta orang Yahudi mati di seluruh daratan Eropa. Dan yang terbesar adalah di Jerman, sekitar 6 juta orang, dibantai oleh Hitler atau Nazi Jerman. Nah, ada satu kota yang bernama Ravensbrück. Kota ini adalah kota yang letaknya kurang lebih 90 km di utara dari kota Berlin. Nah, di kota ini pada bulan Mei 1939 itu didirikan sebuah penjara yang besar. Sehingga di saat Perang Dunia Kedua, penjara ini dijadikan pusat pelatihan sipir penjara wanita. Dan penjara ini bisa disebut sebagai satu kamp konsentrasi terbesar dan paling jahat di Jerman. Nah, penjara ini atau kamp konsentrasi ini diperuntukkan hanya khusus untuk wanita. Nah, penjara ini merupakan fasilitas latihan khusus untuk pengawas penjara wanita Nazi Jerman pada saat itu. Dan mereka itu, sipir penjara wanita itu disebutnya dalam bahasa Jerman Aufseherin atau sipir penjara wanita. Mereka dilatih dalam seni kekerasan, termasuk pelecehan secara fisik dan psikologis. Sehingga cara menghajar, menyiksa, mencambuk para tahanan perempuan adalah hal-hal yang biasa. Nah, penjara itu dikepalai oleh seseorang yang bernama Dorothea Binz. Dan ia dibantu oleh 2 orang asisten perempuannya yang sangat sadis dan kejam. Nah, 2 asisten ini sanggup menyiksa dan melepaskan anjing-anjing untuk menyerang tahanan wanita. Nah, menjelang Perang Dunia Kedua, kamp konsentrasi di Ravensbrück ini semakin buruk kondisinya dan penuh sesak dengan tahanan perempuan-perempuan Yahudi. Banyak tahanan terjangkit penyakit kulit dan kekurangan gizi, sampai-sampai tubuh mereka itu tinggal tersisa kulit berbalut tulang saja. Pada Perang Dunia Kedua itu ditampung kira-kira sekitar 200.000 perempuan Yahudi. Dan ada sekitar 50.000 orang diantaranya mati karena disiksa. Dimasukkan ke kamar gas, dijadikan eksperimen medis. Orang Yahudi dijadikan kelinci percobaan pada saat itu. Jadi, mungkin ada beberapa hasil dari research atau eksperimen kesehatan yang memakai orang Yahudi sebagai kelinci percobaan yang barangkali saat ini kita nikmati. Antara lain misalnya beberapa antibiotik dan sebagainya. Dan mereka itu betul-betul menderita karena itu. Atau dibunuh secara semena-mena. Ada satu kisah yang menyinggung rasa kemanusiaan kita, yaitu mengenai
kap lampu di Museum Peninggalan bekas-bekas penyiksaan orang Yahudi selama Perang Dunia Kedua. Jadi begini, di kota Berlin itu ada satu museum yang didirikan setelah Perang Dunia Kedua, dan di situ ditampung seluruh hal-hal yang berhubungan dengan penyiksaan orang-orang Yahudi pada masa sebelum dan pada masa Perang Dunia Kedua. Itu kalau kita lihat di mana-mana itu suasananya sudah tidak enak. Karena semua itu yang kita lihat adalah penderitaan. Tapi satu ketika waktu kita jalan menuju ke satu sudut, wah, lumayan indah. Karena di sudut daripada ruangan itu ada satu lampu meja, ya, dan dia berbentuk satu kap lampu yang luar biasa, desainnya bagus sekali. Jadi kalau orang tertarik, dia akan mendekat, kemudian menikmati dan melihat dan membaca sebetulnya apa sih. Ternyata kalau dibaca keterangan atau penjelasan dari lampu itu luar biasa, membuat rasa kemanusiaan kita itu terganggu. Karena apa? Ternyata kap lampu itu, kulit daripada kap lampu itu terbuat dari kulit wanita Yahudi yang pada masanya itu, wanita itu memiliki kulit yang halus, yang bersih, dan itu dijadikan kap daripada lampu pojok itu. Jadi begitulah, antara lain museum itu menampung begitu banyak hal-hal yang mengerikan. Oke, kita lanjut. Nah, isi penjara dari Ravensbrück itu sebagian besar terdiri dari perempuan-perempuan Yahudi dari Rusia, dari Perancis, dari Jerman, dari Belanda, dan banyak sekali orang-orang Polandia. Nah, pada menjelang akhir dari kekalahan Hitler, isi penjara Ravensbrück itu sempat dibebaskan oleh tentara Rusia dari Nazi Jerman. Nah, pasukan yang berhasil membebaskan para tawanan di kamp konsentrasi Ravensbrück itu, tempat di mana 50.000 wanita dibinasakan oleh Nazi itu, menemukan secari kertas di lantai yang hampir tidak bisa terbaca karena lusuh, dan bertuliskan doa seperti ini. Bapak Ibu baik-baik dengarkan doa yang ditemukan dari secari kertas ini. Berbunyi seperti ini. Ya Tuhan, janganlah hanya mengingat orang-orang baik, tetapi ingat jugalah mereka yang jahat. Namun janganlah mengingat penderitaan yang mereka perbuat terhadap kami. Ingatlah buah-buah yang kami hasilkan berkat penderitaan ini. Persahabatan, kesetiaan, kerendahan hati, keberanian, kemurahan hati, kebesaran hati kami yang tumbuh dari peristiwa ini. Ketika kelak mereka menghadapmu untuk dihakimi, biarlah semua buah yang telah kami hasilkan membawa pengampunan bagi mereka. Bapak Ibu sekalian, saya tidak dapat membayangkan ketakutan, penderitaan berat yang dialami oleh wanita yang menulis doa ini. Betapa luar biasanya anugerah yang dia miliki, sehingga dapat menuliskan kata-kata itu. Ia melakukan sesuatu yang tidak mungkin dan tidak masuk akal. Memberi pengampunan bagi orang-orang yang telah menyiksa dan menindas. Nah, sekarang bagaimana konotasinya dan bekerjanya pengampunan yang mustahil itu dari doa-doa yang diberikan oleh wanita itu kepada para sipir penjara wanita di Ravensbrück itu? Bapak Ibu, itulah perlunya pengampunan dan doa-doa syafaat yang dipanjatkan kepada Tuhan. Dan wanita Yahudi itu
melakukan hal itu. Sehingga nanti pada saat sipir-sipir penjara wanita di Ravensbrück itu didoakan dan diampuni oleh orang yang dianiayanya, maka kesempatan itu terbuka lebar-lebar kepada para sipir penjara wanita itu untuk kelak menerima kasih karunia pengampunan. Dan pada saat itu hanya ada dua pilihan. Mereka menerima firman Tuhan yang diberitakan setelah beroleh doa pengampunan dari orang-orang yang disiksanya, atau mereka akan terhilang selamanya. Jadi ada dua pilihan, menerima atau menolak. Jadi bukan berarti secara otomatis para sipir penjara itu memperoleh pengampunan yang mustahil itu. Tetapi melalui kelak pemberitaan Injil, maka sipir-sipir penjara yang pernah menyiksa orang itu, mereka berkesempatan untuk bertobat. Hal itu sama persis seperti orang yang disalib bersama Yesus. Mereka mempunyai pilihan untuk bertobat. Yang satu menerima dan yang satunya lagi menolak keselamatan. Nah, yang tersedia bagi mereka adalah pilihan. Sehingga pada detik-detik kesempatan itu ada di hadapan mereka, mereka harus memilih mau selamat atau terhilang untuk selamanya. Nah, di dalam Yesaya 1 ayat 18 dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, Bapak Ibu sekalian, melalui firman ini kita berusaha untuk mengerti. Itu sebabnya mengapa dan bagaimana Tuhan Yesus bisa mengampuni penjahat yang sedang berada di sampingnya pada saat penyaliban. Maka perlunya kita membaca Alkitab. Sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara di rumah, perlunya kita membaca Alkitab, merenungkan, serta bukan hanya kemudian sebagai pelaku-pelaku firman semata, tetapi kita dapat memegang dan mempercayai janji-janji itu, serta membagikannya kepada siapa saja yang mencari dan membutuhkan keselamatan. Meskipun kita tahu bahwa keselamatan itu sendiri adalah anugerah yang Allah berikan secara gratis, cuma-cuma kepada setiap orang yang berdosa, dan kita patut mensyukuri. Kemudian di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dan dari segala kejahatan kita. Pertobatan adalah persyaratan yang sangat penting, yaitu tindakan kita untuk mengakui segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tidak peduli apakah dosa kita itu besar atau kecil. Tidak peduli apakah dosa kita itu kelihatan atau tersembunyi. Bahkan mungkin dosa-dosa yang kita tidak ingat lagi atau terlupakan. Akan tetapi kita harus akui di hadapan Tuhan, bertobat. Maka berlakulah 1 Yohanes 1 ayat 9 tadi bagi kita semua, yang mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dan itu tidak terlepas dari secari kertas
yang ditemukan oleh tentara Rusia pada saat membebaskan wanita-wanita Yahudi dari kamp konsentrasi Ravensbrück di Jerman. Di kertas itulah tertulis, "Ya Tuhan, janganlah hanya mengingat orang-orang baik, tetapi ingat jugalah mereka yang jahat. Namun janganlah mengingat penderitaan yang mereka perbuat terhadap kami. Ingatlah buah-buah yang kami hasilkan melalui berkat penderitaan ini. Persahabatan, kesetiaan, kerendahan hati, keberanian, kemurahan hati, kebesaran hati kami yang tumbuh dari peristiwa ini. Ketika kelak mereka menghadapmu untuk dihakimi, biarlah semua buah yang telah kami hasilkan membawa pengampunan bagi mereka." Itulah sebetulnya pengampunan yang mustahil, yang dilakukan juga oleh Yesus di atas kayu salib terhadap penjahat yang disalib bersama Yesus di sebelah dari Yesus. Dan itu berarti adalah tidak diperhitungkan lagi masa lalunya, riwayatnya yang kelam dan sebagainya. Asalkan saja bertobat, mengaku percaya, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka keselamatan itu kita peroleh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup mari kita simak pesan yang mendalam dari kisah sejarah bangsa Yahudi. Kisah kelam sejarah dari bangsa Yahudi. Ada pesan penting bagi kita semua, yaitu yang pertama, mengampuni itu tidak mudah. Tetapi mari kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita dan mendoakan mereka adalah satu keharusan. Itu yang pertama, mengampuni. Yang kedua adalah menjadi pemberita dan saksi firman Tuhan. Adalah bahagian dari kehidupan rohani kita sebagai orang percaya. Karena penginjilan harus terus berlanjut, harus diberitakan ke seluruh muka bumi, sehingga firman yang ditabur tidak akan kembali dengan sia-sia kepada orang-orang yang mendengarnya. Setelah itu barulah Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Jadi yang kedua, kita menjadi pemberita Injil dan saksi firman. Dan yang ketiga, sungguh-sungguh kita harus menjadi pelaku firman, sehingga kita bisa dan harus mampu memberi pengampunan, sekalipun pengampunan yang kita berikan mustahil, seperti orang yang beroleh keselamatan di kayu salib itu oleh Yesus sendiri. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, oleh sebab itu pentingnya untuk kita siap dengan pengampunan. Mari kita berdoa. Tuhan, sepertinya kami tidak akan mampu untuk memberikan pengampunan yang mustahil kepada orang yang bersalah pada kami. Namun kami perlu melakukan itu supaya kami pun beroleh pengampunan yang sama dari Engkau, Bapa. Sekalipun mungkin kami telah melakukan dosa yang paling berat, tapi pengampunan itu tersedia bagi kami. Seperti di dalam doa Bapa kami juga yang Kau ajarkan kepada kami, yang berbunyi, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Itu akan kami lakukan ya Bapa, dengan pertolongan Roh, dengan pertolongan Roh Kudus, dan mampukan kami untuk dapat melakukan itu. Dan di era pandemi Corona ini ada banyak pengampunan yang diperlukan. Bahkan setelah wabah ini berlalu pun pengampunan itu harus tetap ada, karena pengampunan itu membawa pemulihan. Kita lanjutkan dengan doa syafaat sebelum kita menutup ibadah kita. Saat ini kami memasuki era Pentakosta ketiga, dan pakai Tuhan Gembala kami
Gembala sidang kami Pak Niko, agar melalui beliau rancangan-Mu tergenapi Tuhan dalam memasuki era Pentakosta ketiga ini. Berkati juga keempat wakilnya, sehingga mereka dipakai dengan luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami berdoa bagi bangsa, negara, dan pemerintah kami. Berikan kepada presiden kami, wakil presiden kami, DPR, MPR, lembaga hukum, TNI, Polri, lembaga pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah, hikmat-Mu. Berikan kepada mereka Tuhan, terutama khususnya presiden kami, agar beliau diberi kesehatan dan juga kemampuan untuk memutuskan, mengarahkan, dan terlebih-lebih mengatur negeri ini dengan sebaik-baiknya, terutama dalam menghadapi pandemi corona. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengusaha, untuk buruh dan masyarakat, mereka yang sulit, yang mungkin usahanya menjadi keadaan yang tidak memungkinkan untuk tetap memelihara buruh dan mereka harus mem-PHK. Namun Tuhan, berikan kesempatan juga untuk mereka bangkit, untuk mereka yang di PHK juga menemukan pekerjaan sehingga mereka dapat hidup layak untuk hari-hari selanjutnya. Kami berdoa Tuhan untuk dokter, juru rawat, administrasi rumah sakit, cleaning service, relawan, untuk mereka tetap dijaga oleh kasih karunia-Mu sehingga mereka tetap memiliki kekuatan, sukacita untuk tetap merawat para pasien. Dan Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan dan jemaat Tuhan. Sekalipun kami terpisah dan sekalipun kami tidak dapat bertatap muka, tapi terima kasih untuk kesempatan baru, untuk dalam bentuk baru kami dapat berkomunikasi melalui online. Terima kasih Tuhan. Berikan kepada negara kami juga untuk kemampuan tetap menangkal radikalisme, terorisme, narkoba, dan kriminalitas. Dan tolong Tuhan, persiapkan kami untuk memasuki new normal. Pada saatnya di mana rantai daripada COVID-19 ini terputus, ataupun kami harus tetap hidup berdamai dengan virus-virus tersebut, namun kami telah dipersiapkan dengan baik memasuki new normal. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ibadah hari ini sudah selesai. Mari kita berpisah dengan menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tangan kita tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia daripada Allah Bapa, pimpinan daripada Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan indah bersama dan beserta Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dimanapun engkau berada, untuk menerima kasih karunia Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.